Perang berkepanjangan di Palestina, khususnya di wilayah Gaza, bukanlah cerita baru. Bertahun-tahun penderitaan rakyat Palestina menghiasi berita dunia. Namun yang lebih membuat miris adalah saat sebagian besar negara Timur Tengah justru terlihat diam. Ya, negara-negara Arab kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar yang seharusnya menjadi saudara dalam iman dan satu rumpun budaya, justru seperti enggan terlibat secara langsung. Kenapa bisa begitu? Nah, kali ini kita bakal bahas 8 alasan mengejutkan dan kontroversial kenapa negara-negara Arab kaya di Timur Tengah lebih memilih diam atau bantuan setengah hati kepada Palestina. 1. Takut kehilangan hubungan ekonomi dengan Amerika dan Barat. Bicara soal politik, jangan lupakan duit. Negara-negara Arab kaya seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar punya relasi ekonomi yang sangat mesra dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya. Mulai dari jual beli senjata, kerjasama energi, investasi, hingga kerjasama militer. Kalau mereka terang-terangan bantu Palestina dan melawan Israel, artinya mereka bakal bentrok langsung dengan kepentingan Amerika. Nah loh, ekonomi mereka bisa guncang. Apalagi banyak dari mereka masih bergantung pada keamanan dan dukungan militer Amerika. Bayangin kalau UEA atau Arab Saudi memutuskan hubungan dagang dengan Amerika sebagai bentuk solidaritas ke Palestina. Bisa langsung dihajar sanksi, nilai mata uang jeblok, dan investasi asing kabur. Akhirnya pilihan paling aman, pura-pura sedih tapi tetap aman. Jadi kalaupun ada bantuan, ya yang simbolik saja, seruan doa, kirim selimut, atau video pidato simpati, asal tidak mengganggu relasi internasional mereka. 2. Israel kini jadi mitra strategis diam-diam. Percaya atau tidak, beberapa negara Arab diam-diam menjalin hubungan akrab dengan Israel. Bahkan ada yang terang-terangan seperti UEA, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani normalisasi hubungan lewat Abraham Accords. Buat apa? Ya buat akses teknologi, kerjasama militer, dan pengaruh politik. Israel punya intelijen kuat, teknologi canggih, dan tentu saja sokongan Amerika. Negara-negara Arab melihat Israel bukan lagi sebagai musuh, tapi mitra modernisasi. Kalau mereka bantu Palestina secara terbuka, hubungan manis ini bisa retak. Akibatnya, rugi di bidang ekonomi, diplomasi, dan bahkan keamanan. Makanya, walaupun rakyat mereka mengutuk Israel, para petinggi negaranya tetap kalem. Bahasa kerennya sih, kami prihatin, tapi kami juga realistis. Sayangnya, yang jadi korban tetap sama, rakyat Palestina. Ditindas tanpa bantuan nyata dari saudara yang punya kekuasaan besar di kawasan. 3. Takut rakyat sendiri terinspirasi untuk melawan. Nah, ini menarik. Beberapa pemimpin negara Arab justru takut kalau dukung Palestina bisa membangkitkan semangat perlawanan di dalam negeri mereka sendiri. Ingat, Palestina bukan cuma tentang tanah yang dijajah, tapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Bayangin, kalau mereka terlalu lantang bela Palestina, rakyat mereka bisa mikir, kalau kita bela Palestina karena dijajah, kenapa di negara kita sendiri masih banyak ketidakadilan? Akhirnya, dukungan ke Palestina malah dianggap sebagai bahan bakar pemberontakan. Pemerintah takut munculnya gerakan protes, kelompok radikal, atau bahkan revolusi. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, hingga Arab Saudi lebih milih main aman. Mereka mengontrol media, membatasi demo, dan kalau bisa, menghindari topik Palestina terlalu dalam. Intinya, mereka takut bayang-bayang konflik Palestina malah menular ke dalam negeri. Jadi, diam dan kontrol opini publik adalah solusi yang mereka pilih. Negara-negara Arab kaya punya kekuatan, pengaruh, dan uang. Tapi mereka memilih untuk diam, ragu, atau bermain aman. Palestina tidak butuh lagi kata-kata. Yang mereka butuhkan adalah aksi nyata. Tapi selama kepentingan politik,
uang dan citra lebih penting daripada kemanusiaan, maka saudara-saudara seiman pun bisa memilih jalan masing-masing. Dan seperti biasa, rakyat kecil tetap jadi korban paling setia dalam pertarungan para raksasa yang tak pernah turun ke medan nyata.